Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 13 Mei 2023, Sabtu, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Edu Buti SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Sesama dan Sama di Mata Tuhan. Identitas manusia sebagaimana ia hidup dan dibesarkan di daerah asalnya, baik dari suku, bangsa, bahasa, maupun agama, adalah sesama ciptaan Tuhan. Berbagai perbedaan dasar yang melekat pada diri setiap ciptaan bukan menjadi dasar dan jurang pemisah untuk saling membenci, saling memfitnah, saling melukai, saling membanding-bandingkan mana yang lebih baik, melainkan semuanya itu adalah sama di mata Tuhan. Tetapi jika ada yang berani dan biasa menganggap semua perbedaan yang ada pada sesama sebagai bentuk kekurangan atau kelebihan, tentu penilaian dan penafsiran itu akan melahirkan sikap iri hati dalam dirinya. Maka dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan dan memberi penguatan bagi semua umatnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kata-kata biblis ini merupakan ungkapan dan tanggapan Yesus atas segala peristiwa dalam kenyataan hidup semua umat yang beriman pada Yesus sebagai juru selamat dunia. Dunia itu adalah orang-orang yang memiliki karakter dan identitas asal seperti suku, bangsa, bahasa, dan agama yang tentunya berbeda-beda. Sebagai anggota gereja dan para pengikut Kristus, kekuatan iman dan keutuhan cinta akan Yesus harus membawa ikatan persaudaraan dan keberanian untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yesus menegaskan hal ini. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Setiap orang yang memilih hidup menurut Kristus dan menjadi pengikutnya akan menanggung risiko dan konsekuensi yang sama, yaitu pengalaman hidup salib di tengah dunia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dunia adalah ciptaan Tuhan
yang terdapat banyak makhluk ciptaan, baik manusia maupun alam semesta dengan segala isinya. Semuanya baik dijadikan Tuhan di tengah dunia, tetapi kebaikan hasil karya Tuhan tidak menjamin manusia untuk senantiasa hidup baik satu sama lain. Manusia selalu mencari dan terus mencari kebutuhan dan kepentingan hidup untuk dirinya, kelompok, dan bangsanya masing-masing, sehingga tidaklah heran dunia ini penuh dengan perbedaan-perbedaan identitas. Demikianlah jadinya pribadi manusia yang dibuat baik dan dijadikan mulia, tetapi dalam kenyataan praktisnya terjadi banyak perang, penindasan, perbedaan pendapat, dan kejahatan di dunia. Manusia merasa diri bukan lagi ciptaan, hamba, murid, dan makhluk tak sempurna. Semakin hari manusia semakin berani dan tidak takut akan Allah. Manusia menganggap diri guru maha tahu, Tuhan maha besar, dan penguasa satu-satunya. Segala sistem kekuasaan berjalan tumpang tindih dan tidak adil untuk kehidupan bersama. Ada banyak diskriminasi, penindasan, penjajahan, perang suku, bangsa, dan agama yang terjadi hampir setiap hari. Manusia membuat salib untuk menghukum sesamanya atas nama identitas suku, bangsa, dan agama. Manusia berusaha menghindar dari salib kehidupan, bahkan tidak mau mengalami penderitaan, kesusahan, kegagalan, kesulitan, perbedaan sosial, dan kekurangan harta. Tak bisa dihindari lagi bahwa dunia saat ini sudah menjadi rumah para tahanan, benteng perang, dan tempat pelampiasan nafsu kuasa duniawi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salib adalah tanda dan simbol murid Kristus. Artinya, barang siapa memilih untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus, berarti ia harus menanggung salib hidupnya masing-masing. Identitas utama dan pertama sebagai murid Kristus yaitu salib, sebagaimana yang telah ditunjukkan Yesus dalam pelayanan misinya menuju puncak Golgota dan mati di kayu salib. Kita pun haruslah demikian, berani memikul salib dalam tugas-tugas kita dan pelayan hidup kita di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus dalam persekutuan gereja dari berbagai perbedaan suku, bahasa, bangsa, dan budaya, bukan untuk saling menghakimi dan menunjukkan kesombongan diri, melainkan untuk menjadi kaya dan bahagia dengan semua perbedaan yang dimiliki oleh kita dan sesama di sekitar kita. Sesungguhnya berbeda itu seni, indah, dan mulia jika kita hidup dalam kasih dan persaudaraan tanpa mencari-cari kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan keunggulan masing-masing. Sebab kita adalah ciptaan yang tidak sempurna dengan segala keterbatasan manusiawi. Maka janganlah kita saling membenci, iri hati, dan dendam satu sama lain. Kita berbeda identitas, tetapi kita tetap sama sebagai manusia di mata Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, anugerahkanlah kebijaksanaan dan cinta kasih dalam seluruh diri kami dan hidup kami di dunia ini, agar kami saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Semoga semua perbedaan identitas asal kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi suatu kekayaan dan kekuatan untuk saling berbagi dan belajar satu sama lain. Kami mohon berkat-Mu dalam segala karya dan pelayanan hidup kami di dunia ini sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hey,
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu